Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ini ada apa ini ya? Tiba-tiba sekarang Ko Alvin meminta maaf ke pengacara Herianto ya. Yang kemarin kita tahu ya bersih tegang juga dengan satu sama lain ya. Yang menyebabkan semakin ramai juga dunia peragusan. Jadi menarik kita reaksi sebetulnya gimana videonya dari pertama bersih tegang antara Ko Alvin dengan pengacara Herianto. Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Herwanto, lu pikir gue takut sama lu? Hah? Lu mau lapor polisi, lapor aja, nggak usah banyak bacot ya. Kalau tikus takut sama lu, di situ lu pakai begini-gini. Hah? Ini orang ngancem orang, lu nantang mau mukul, hah? Mau ngancem fisik. Emang lu doang yang bisa lapor polisi? Lu tunggu aja, gue juga laporin lu nanti balik. Ya, simple kok, sepele kok. Emang lu pikir kalau lu kuat, gue takut sama lu, hah? Apaan? Otot aja gede. Kejantanan gedein, jangan cuma otot. Ngerti nggak? Tuh ya, awalnya gitu ya, saling serang gitu ya. Itu statement dari Ko Alvin. Dan itu dibalas kemarin ya sama pengacara Herianto. Ini dia videonya. Sejak dia muncul nyebut nama naga ya. Saya ingatkan nih ya. Ini Indonesia, Bung. Ya. Ini Indonesia. Tidak ada gambar naga. Ini gambarnya nih. Jadi jangan sebut-sebut nama naga. Ini Indonesia, ya. Kenapa sekarang pemuda Pancasila hadir di sini? Karena kami sangat paham mengamalkan Pancasila, ya. Jadi saya ingatkan lagi, jangan bawa-bawa sara, ya. Berulang-ulang kali dia menyebut-nyebut, saya lihat videonya itu berulang kali nyebut naga, bahkan dia sempat menyebutkan nama etis, ya. Dia sebut Mila, dia sebut nama ini macam-macam aja ini orang ya. Jadi hari ini saya sudah resmi ya, secara pribadi saya sudah melaporkan. Nah ini laporannya. Nanti saya minta teman-teman tolong ditanya-tanya semua nih pengacara ini bagaimana tanggapannya. Ya, karena dia menyinggung profesi ya, advokat yang tidak sependapat dengan dia dianggap tolol. Nah itu ya, ditolol-tololin orang gitu ya. Dan sekarang entah kenapa yang terjadi sebetulnya ya, Ko Alvin ini meminta maaf begitu ya kepada pengacara Herianto ya. Kita coba lihat video permohonan maaf ya dari Ko Alvin. Ini dia. Pesan kepada pengacara Herwanto, terima kasih Pak Herwanto yang menganggap saya sebagai teman. Saya pun dari awal ya tidak memulai dan tidak mau berseteru dengan Anda, apalagi berseberangan dengan Anda, enggak gitu loh. Dan saya tidak pernah melarang Anda atau mau ikut campur Anda mengurus klien walaupun itu si NPT bertolak belakang sama saya. Cuma jujur saya agak kepancing waktu Anda sempat bilang saya nggak takut karena saya nggak merasa saya ngancam Anda gitu loh, karena saya menganggap Anda sebagai kawan. Bahkan di dalam kasus salah satu investasi bodong saya cukup acungin jempol kepada Anda gitu loh. Anda itu bisa bawa si penjahat itu ke Mabes di situ kan, dan kita memulai proses hukum bersama di situ ya. Jadi saya rasa kita sesama lawyer nggak perlulah kita saling menghina. Kita juga nggak perlu saling berantem di situ ya. Biarlah kalau mau berantem, klien kita yang berantem. Tapi kita sebagai lawyer, tetaplah kita profesional. Dan kalau memang ada masalah, sebaiknya kita tangani berdua atau kita klarifikasikan berdua. Saya juga mau mulai kepada Pak Herwanto, ya, saya mengucapkan maaf kalau memang ada kata-kata saya yang menyakiti Anda. Saya tidak ada niat untuk menyakiti Anda. Saya kebawa emosi, Pak. Ya, saya kebawa emosi, ya. Saya nggak bilang penyakit saya sebagai alasan, tapi Anda bilang saya minum obat banyak. Bener Pak, saya setiap hari tuh minum obat minimal 30 Pak. 30 obat. Ya gitu kondisinya ya. Sebenarnya sih kalau secara pribadi gitu ya, prihatin ya sama Ko Alvin gitu ya. Sekarang beliau lagi dalam pengobatan dirinya gitu ya. Tapi disangkut pautkan dengan perkara yang kisruh seperti ini begitu
Akhirnya banyak juga yang menghujat beliau begitu ya, karena sebelumnya kita tahu ya, beliau ini adalah sosok pengacara yang pemberani, kita akui ya, pembela juga gitu ya, rakyat kecil gitu ya. Tapi dengan apa yang sudah dilakukan sekarang ini, sepertinya netizen sudah tidak melihat yang dulu-dulu gitu. Dan parahnya memang seperti itu, dengan statement-statement kemarin yang sangat kita sayangkan keluar dari Ko Alvin ya. Kita lanjutin sebentar. 30 butir ya. Jadi kenapa badan saya juga ini kalau Bapak lihat makin kurus ya. Berat badan saya sekarang udah 80, tadinya 100 Pak ya. Nggak nafsu makan, saya juga pusing kepala terus ya. Kepala kelejengan terus, tensi saya tinggi. Itulah makanya kenapa ginjal saya rusak Pak. Ya asal Bapak tahu aja. Tensi saya tuh sempat 280 per Tinggi 210 sekali ya. bawahnya ya. Dan itu tensi dokter manapun semua bilang nggak pernah ngeliat lebih tinggi dari itu. Terutama bawahnya per 210 dia bilang. Itu kalau orang lain udah stroke, udah mati kata dokter ya. Ya saya gimana ya, memang mungkin karena saya dulunya suka makan garam sama gula ya. Kalau makanan nggak tasty tuh kayaknya nggak enak gitu. Dan itu yang menyebabkan, makanya kenapa Bapak lihat kalau saya bicara tuh sering saya bicara, padahal saya ngomong biasa, menurut saya biasa gitu kan. Tapi banyak orang mikir saya marah-marah gitu kan. Padahal saya ngomong biasa, memang suara saya keras dan cara saya berbicara tuh lantang dan keras gitu loh. Memang cara bicara saya gitu. Ya dari gimana ya, mungkin dari badannya memang kayak begitu, refleksnya juga kayak gitu. Dan kadang-kadang kalau ada orang yang langsung menyinggung saya gitu, udah kadang-kadang udah nggak bisa mikir lagi. Emosian saya udah ya, lepas kontrol. Jadi Pak Herwanto, saya terima kasih kepada Bapak yang masih menganggap saya sebagai teman dan kawan. Saya juga menganggap Bapak sebagai kawan, dan saya juga berharap agar Bapak juga bisa sukses ya. Dan karena Bapak bilang marilah kita cooling down, tadinya saya mau laporin lagi si NP, Bang Aan sama Anjas Mara ya, yang sudah memfitnah saya, bilang saya katanya ngasih uang 1 juta dan ngasih ngancem NP 1 miliar apa segala macam ya kan. Saya rasa nggak perlulah saya menambah lagi dengan masalah-masalah seperti itu ya, karena menurut saya dengan laporan yang ada aja juga si NP juga udah cukup pusing kepala ya situ teman-teman ya. Jadi saya rasa nggak perlu saya memperkeruh, dan saya menghargai Anda sebagai kuasa hukum NP. Makanya saya tidak akan membuat laporan polisi lebih lanjut ya. Somasi yang udah ada di situ saya sudah kirimkan, ya sudah di situ. Saya berharap mereka mau berubah ya kan. Kalau mereka nggak mau berubah ya juga mereka sendiri yang rugi kok. Saya rasa masyarakat sudah cukup cerdas dan bisa tahu ya siapa yang benar, siapa yang salah. Semua akan terbongkar seperti ini teman-teman ya. Rekaman suara, rekaman mereka sendiri, gimana mereka bersaksi terhadap NP ya. Sekarang kita udah dapat 2 orang yang bersaksi bahwa si NP itu suka minum-minum dan suka mabok-mabokan. Bukan hanya HK, tapi sekarang juga PB juga bicara yang sama ya teman-teman ya. Dan nah itu sebetulnya, tapi sebenarnya sih harapan netizen juga kepada Ko Alvin ini sebenarnya sama mungkin ya dengan harapan Pak Herianto sama Bang Pablo juga. Fokus di pengobatan saja, fokus di kesembuhan saja gitu ya. Janganlah membuat ribet pikiran hati dengan hal kecil kayak gini sih sebenarnya ya. Yang ini sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi, tanpa harus saling melaporkan begitu ya. Jadi kita doakan semoga Ko Alvin juga ya cepat sembuhnya ya. Semoga kesehatan yang selama ini diharapkan oleh Ko Alvin cepat akan didapatkan ya, sehingga Ko Alvin kembali lagi di kancah peragusan gitu. Janganlah ya. jangan lagi ya, biar lebih fokus untuk membela rakyat kecil ya. Jadi semakin menarik sebetulnya, kita akan lanjutkan. nah, mundur dari kuasa hukum Rocky, ya sudah nggak usah banyak lapor. Saya juga sangat tidak baik ya. Kita sebagai sesama advokat di dalam membangun interaksi untuk saling menyerang maupun saling menghujat, karena kita ini ditonton oleh seluruh Indonesia di media terbuka.
kita harus tetap menjaga nilai-nilai luhur daripada marwah advokat itu sendiri, pemangku officium nobile, ya. Nah, maka kalau kita mau melihat kondisi persoalan donasi ini dengan turunnya segitu banyak pengacara-pengacara yang telah memiliki jam terbang tinggi, tentu menurut hemat saya ini akan menjadi satu pembelajaran untuk kita semua, di mana kita berharap advokat-advokat yang bergabung baik di grupnya Agus atau rekan Farhad Abbas maupun di grupnya Mas Densu atau Teknopi atau kami sendiri sebagai kuasa hukum donatur. Dengan demikian kita para advokat harus mengawal persoalan donasi ini untuk lebih mengutamakan jalan keluar yang lebih baik. Agar persoalan ini clear sehingga publik itu dapat memahami, tidak memiliki satu pandangan yang negatif sehingga persoalan ini digoreng ke sana kemari tidak bertepi, ya. Nah, dengan bergabungnya saudara rekan Alvin Lim di grupnya Farhad Abbas, tentu tidak boleh kita hanya menyoroti tentang seputar persoalan ini yang selama ini kita mendiskreditkan Agus, ya. Ada hal-hal yang menurut kita harus kita apresiasi juga, ya. Jujur, tidak perlu kita menghujat sesuatu hal yang menurut saya tidak berdasar, ya. Karena saya mendengarkan penjelasan dan paparan daripada rekan Alvin ini tentu kita harus apresiasi. Alvin Lim ini menyatakan langsung bahwasanya akan membawa Agus ini untuk berobat, akan difasilitasi oleh salah satu rumah sakit yang memiliki nama besar di Jakarta ini, dan ini adalah salah satu langkah yang tepat sehingga kita tidak bercikuk di seputar persoalan hanya donasi-donasi saja, tapi ada langkah-langkah yang sudah diambil merupakan langkah kemanusiaan, menyelamatkan Agus dulu untuk segera diobati. Maka kita yang selama ini berpikir negatif tentang bagaimana Agus, bagaimana pengacaranya rekan Farhad Abbas, sesekali kita juga harus mengapresiasi, ya, dengan bergabungnya Alvin Lim ini memberikan suatu aroma baru, ya, bahwasanya tidak hanya memperdebatkan hal-hal yang menimbulkan perdebatan-perdebatan panjang, tapi dengan demikian saya sendiri mengapresiasi langkah Alvin Lim. Semoga Agus itu nanti akan cepat mendapatkan pengobatan, dan jangan kita selalu membuli atau selalu menyerang, karena tugas utama itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah ini dengan baik, karena telah didominasi oleh banyak pengacara-pengacara hebat. Nah, ya, saya tidak sepakat, ya, dari sudut pandang atau dari sudut etika, kode etik pun sesungguhnya tidak baik kita saling menghujat, tidak baik kita saling melecehkan, baik berinteraksi dengan pihak lain maupun dengan sesama advokat. Karena kita sebagai pemangku officium nobile tentu kita harus menjaga hal itu dengan baik sehingga ini dipertontonkan di seluruh Indonesia, kita dapat menjaga marwah advokat itu sendiri, ya. Nah, terima kasih, ya, kepada rekan Alvin Lim yang telah memberikan satu pandangan baru dengan langkah-langkah yang apresiasi. Nah, saya juga berharap siapapun itu yang bergabung di grupnya Agus maupun saudara Farhad Abbas maupun kami sebagai donatur maupun yang lainnya, semoga kita sebagai advokat memberikan teladan yang baik agar masalah ini tidak menjadi kekisruhan yang berkepanjangan. Terima kasih. Nah, begitu, ya. Dan heran juga Semeton, ya, begitu banyak si pengacara yang terlibat juga dalam masalah ini. Jadi kita tidak tahu maksudnya apa begitu, sehingga banyak sekali yang nimbrung di masalah yang sangat kecil, yang sederhana ini, ya. Tapi kita harapkan, ya, bagaimanapun juga, ya, etika dari seorang pengacara, ya, walaupun memang awalnya bertentangan dengan apa yang menjadi pembelaan, ujung-ujungnya bahwa beliau itu, mereka itu adalah akan menyatu kembali, ya, dalam kasus yang berbeda mungkin. Itu yang kita harapkan, ya. Mudah-mudahan kisruh yang terjadi sekarang di Agus ini menjadi pembelajaran untuk kita. Dan sekali lagi juga saya tekankan bahwa banyak sekali pembelajaran hukum, ya, yang kita dapatkan dari para pengacara yang luar biasa ini, ya. Banyak sekali gitu, ya. Jadi segitu Semeton, ya. Tetap jaga persyaratan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.